Ini perulangan ya. Jadi kita ngomongin tentang break. Nah, break itu apa? Ini perulangan biasa kah? Perulangan. Break itu kalau ketemu langsung keluar dari loop, keluar dari kurung kerawal ini. Jadi bawahnya break nggak akan dieksekusi. Ya ketemu break, ini ada if, di dalam while ada if, kalau if-nya true, break misalkan. Itu berarti dia akan tidak menjalankan bawahnya langsung keluar dari eh, loop ya. Contohnya ini. Kita pakai FC. Loop 2 kelas A project. Oke, kelihatan ya. Nah, kita punya misalkan A, in, C misalkan. Nah, well, I lebih kecil 10, taruhlah I-nya adalah 0. Nah, ini kan gampang. Ya. Misalkan saya print F persen D N itu adalah I. Ya, lalu ini I plus. Nah, kalau ini nanti keluarnya apa ini? Kok saya compile, saya run. Ini saya compile dulu. M 22. Oke, nggak ada salah, nggak ada error. Ini kalau saya run, outputnya apa? Ayo jawab pakai mic, open mic. 0 sampai 9, Pak. 0 sampai 9 ke bawah ya. Karena ini Iya. slash n. Nah, 0 sampai 9 ke bawah. Ini alphabet ya. Nah, ini 0 sampai 9. Betul. Nah, bagaimana kalau sampai 5 itu kita langsung break? Ya, misalkan itu agak nggak masuk akal memang. Ya. If I sama dengan 5, misalkan gitu ya. Itu break. Ya, kalau I-nya 5 langsung keluar. Ya, ini nggak masuk akal. Tapi ini kita eh, nggak masuk akal, maksudnya aneh itu. Ngapain? Kenapa ini tidak 5 aja? Nah, misalkan kita ingin 5 terus keluar, tapi I-nya tetap, jadi tetap 5 kan, nggak ketambahan. Ya, jadi kalau ini berarti 0 sampai berapa? 0 sampai ngeprintnya sampai berapa? 4, Pak. Sampai 4. Coba kita hitung ya. I-nya Sampai 0. 5. Sampai I-nya 5, 0 Pak. 5, I-nya Pak, 0 5. di print Sampai nggak? 5, Pak. Coba ya, I-nya 0 di print. Terus cek apakah I-nya 0 di print 0. I-nya sebelum 5 plus plus jadi 1 print 1. Plus plus 2, 3, 4 di print kan? Nah, dicek nih apakah 4 itu sama dengan 5 tidak. Jadi plus plus lagi. Dan jadi 5. Nah, 5 itu di print dulu kan? Print dulu baru cek ya. Print dulu, cek 5 ya, break. Berarti kan 5 cetak dulu loh. Cetak 5, terus dicek. Oh, ini 5 nih, udah selesai gitu. Berarti kan 5 kecetak dulu tuh sebelum sebelum kecetak sebelum ke break. Jadi ini kalau saya tes 0 sampai 5 mestinya. Ya, 0 sampai 5, bukan sampai 4, sampai 5. Tapi kalau gini, nah ini saya berapa? Ya, kalau dia 5 break. Nah, dia kalau 5 break gak kecetak. 5 itu break tapi nggak kecetak di sini kan sudah break tuh. Nah, berarti dia 0 sampai berapa nih? 0 sampai Sampai 4, Pak. 0 sampai Sampai 4. 4. Karena begitu ini 4 belum break, cetak dulu 4-nya. Terus ini 5 di plus plus kan jadi 5. Nah, break dia. Nah, break kan nggak nyetak 5-nya karena dia break dulu baru print kan. Nah, dia keluar 5-nya nggak kecetak dong. Ya, itu biasa aja urut sekuen itu 0 sampai 4. Itu sekuen saja. Jadi kalau saya print I persen D ini saya kasih oke.
Nah, habis garis sama dengan ini, lalu saya cetak print. Ini break-nya saya hilangkan dulu ya. Break-nya saya hilangkan dulu. Oke. Ini print, I-nya berapa tuh? Ini cetak 0 sampai 9 tadi ya. 0 sampai 9 kita cetak tuh. Nah, yang ini I terakhir terus ya. I terakhir di luar loop. Nah, itu berapa? I terakhir di luar loop 10, Pak. berapa ini? 10, Pak. 10. Karena kan 10. ini kan 9 masih true toh, cetak 9 kan. Nah, di I++ kan jadi 10 nih. Jadi 10 ini jadi false. False-nya keluar dari kurung kerawal ini. Tapi kan sudah terlanjur 10 ini. Ini false, keluar dari 10 cetak ini. Jadi I terakhir itu adalah I terakhir adalah 10 ya. Maksudnya gini. Nah, I terakhirnya adalah terakhir 10. Bagaimana kalau dikasih break yang di bawahnya? If I sama dengan 5, break. Jadi kalau I-nya 5, break. Jadi I++-nya nggak. Setelah break itu I++ nggak dieksekusi kan. Nah, berarti I terakhirnya berapa? Kalau 5, I-nya Pak. 5, break. Ini keluarnya 0 sampai 5 tadi kan. Nah, I terakhir berapa? 5 atau 6? 5, Pak. 5, Pak. Ya. Karena Berarti 0 tidak sampai 9. diinkremen. Ya. Tadi 0 sampai 9, I-nya terakhir 10. Ya. Tapi ini 0 sampai 5, I terakhirnya bukan 6, tapi 5. Karena ini break. Ya, I++-nya nggak dieksekusi. Begitu break, dia keluar dari kurung kerawal. Jadi I5 itu langsung break. Ya, berarti tetap 5. I++-nya nggak dihitung di sini. Nggak dieksekusi, sorry. Ini berarti tetap 5. Jadi dia I terakhir itu 0 sampai 5, dan ini juga 5. I++-nya nggak dihitung. Ya, I++-nya nggak dihitung. Nah, karena pakai break. Gitu ya. Ini kalau yang lebih masuk akal pakai punya mana tadi? Pakai ini ya, T-nya 0, I-nya 1, while I lebih kecil sama dengan 10, 1 sampai 10 berarti ini. Nah, ini scan F. Kalau scan F berarti masukkan dari keyboard. Ya, scan F masukkan dari keyboard. T sama dengan T plus N. Ya, N-nya berapa? Nah, T-nya kan 0 tuh. T. Kalau T-nya lebih di atas 100, break. Terus I terus. Dia hanya bisa mengulang 10 kali. Ya, coba ini saya copy. Saya masukkan sini. Tapi ini hati-hati, ini kalau copy paste dari PowerPoint itu kadang suka salah. Ini yang in T koma in T sama dengan ini while ini scan F. Nah, ini persennya salah. Apa petiknya ini jadi salah. Petiknya harus diganti karena di PowerPoint itu petiknya beda dengan yang di Devsi. Kamu harus ganti dulu. Kalau copy paste dari PowerPoint. Itu ya. Nah, sini. Nah, while ini scan F kan dari keyboard nih N-nya. N-nya itu akan mengakumulasi T. T-nya kan dari 0. T-nya dari 0, kita mengakumulasi T. Kalau T-nya itu di atas 100, dia langsung break, langsung keluar, sebutkan T-nya. Oke, kalau saya kembali dulu, dapat tahu salah. Nah, ini salah. N-nya belum deklarasi, Pak. N-nya belum deklarasi. IN. Oke, ya betul. Coba, ini scan F ya. Scan F, T-nya 0 ya. Ini scan F itu berarti kita harus
Ini misalkan 1,1. Maka N-nya berapa tuh? Itu ngapain sih? Print F, T. Sorry, T-nya berapa berarti? Keluar atau ini berhenti atau tidak nih? Loopnya. Berhenti Pak karena melebihi. Ya, N toh. N-nya kan 1,1 nih. Ini kan scan F itu kan kedap-kedip toh. Saya kasih 101. 101 akan masuk ke dalam N. N itu 101. Berarti 0 tambah 101. T-nya 101. Maka T di atas 101 true break. Keluar, maka T-nya adalah 101. Ya, T-nya 101. Ya. Coba sekarang kamu tebak lagi yang lain. Ini 50, berhenti nggak? 50 tambah T, tambah 0, 50. Nah, T-nya masih 50, dia akan ke sini kan? Balik lagi sini. Berarti ini masih banyak lagi. Kita pedip lagi, scan lagi. Scan lagi, misalkan ini 10. Itu berhenti nggak? Masih tanya lagi kan? 5. Berhenti nggak? Tanya lagi. 5. Tanya lagi. 5. Tanya lagi. 5. Tanya lagi. Udah berapa tuh? 10, 20, 30, 80 kan? Ini kan? 1, 2. Berhenti nggak nih? T-nya berapa? Berhenti atau tidak? Kalau saya 1 ini berhenti nggak habis ini? Ini belum saya enter. Belum Masih kayaknya. terus? Harusnya masih lanjut, Pak. Masih lanjut? Masih lanjut ya? Masih lanjut. Kalau ini satu lagi. Masih lanjut ya? Ya, 84. Itu 84 ya? 60, 70, 80, 1, 2, 3, 4, 84. Masih terus nggak? Masih lanjut Pak. Sih. Siapa yang lanjut, siapa yang berhenti? Ada nggak yang bilang berhenti di sini? Hmm? Itu 84 ya? Totalnya 84 betul. Iya, 84. Iya Pak, 84. Berarti masih terus. Masih. Kenapa kamu lupa dengan while-nya? Ya, Tapi I-nya, iya, iya. I-nya kurang dari 10. Oh Berhenti iya. dong. Itu berhenti, bukan bukan terus. Ini aja biasa aja, tapi ini kan jalan terus biasa. Ini kalau I-nya itu sampai dia 10, dia keluar ya. Ya. Ini nggak peduli kalau ini masih tidak, kalau ini masih di bawah 100 ya ini nggak dikerjakan. Ya, kalau di bawah 100 nggak dikerjakan, di atas 100 baru dikerjakan. Tapi kan I plus biasa aja kan. Kamu maksimal 10 kali ini sudah 10 kali nih. 84 keluar. Ya, meskipun T-nya di bawah 100 tetap berhenti karena dibatasi 10 kali. Biasa saja. Kalau jadi maksimal itu 10 kali try, 10 kali entry, atau sebelum 10 kali sudah T-nya sudah di atas 100. Break. Gitu ya. Itulah break. Oke, clear ya break ya. Itu break. Kalau continue, sekarang gimana continue? Continue itu mirip-mirip tapi beda. Nah, ini break ya. Break itu keluarnya dari loop itu bisa di sini, di while-nya. Jadi kalau ini itu di bawah 10, terus jalan lagi. Tapi kalau udah 11, dia akan false, akan keluar dari sini. Atau keluarnya dari sini. Kalau T-nya di atas 100, itu akan keluar dari sini. Jadi break itu keluar dari loop di sini. Kalau loop, kalau continue enggak. Continue itu tidak keluar dari continue-nya. Dia keluar ke while, keluar ke check. Nah, kita cek aja di sini. Jadi kalau ada continue, dia tidak keluar ke sini, tapi ke while, ke sini lagi, ke cek lagi. Jadi kalau di true, dia akan ke cek while-nya itu, ke kondisi, cek ke kondisi. Ya, kalau enggak, ya wajar biasa aja, while biasa.
Perhatikan ya, ini tuh bisa true, bisa false. Ketika dia false, seakan-akan nggak ada continue-nya. Kalau break juga seakan-akan nggak ada break-nya. Jadi break atau continue itu kalau false, ya jalan biasa loop-nya, jalan biasa. Jalan biasa, kok dia ada maksimal 10, ya 10 kali, udah. Tapi kalau dia true itu yang penting, itu ngapain gitu loh. Kalau dia false, itu jalan biasa loop-nya. Tetap ada batasannya kan, jalan biasa. Tapi kalau dia true, kalau break keluar, kalau continue itu nggak atas lagi. Bawahnya sama-sama tidak dikerjakan. Baik continue maupun break bawahnya, sampai kurung kurawal bawah itu tidak dikerjakan, tidak dieksekusi. Itu yang utamanya di situ. Yang penting di situ. Jadi continue sama break itu ada maknanya ya. Bawahnya itu tidak dieksekusi. Cuma bedanya kalau break keluar dari loop, kalau continue naik lagi ke atas, cek lagi. Cek lagi. Ini bisa looping di sini. Ya, bisa looping. Karena ini baca pakai keyboard, kita bisa masukkan sembarang supaya ini ke sini. Ya. Coba kalau break, ini saya nggak usah. Kayaknya sama, itu sama. Ya, in red, well, iya saya ganti sampai 4 saja. Ya, 4. Lalu kalau kita scan F, ya, ini petik 2-nya kita ganti lagi, salah itu. Petik 2-nya kita ganti. Petik 2-nya kita ganti. Nah, ya ini berarti 4 kali kan. Ya. Ini kan dari 1 nih. 1 sampai 4 ya. 1, 2, 3, 4. 1 sampai 4 atau 0 sampai ini nggak pakai sama dengan bisa 4 kali juga. Tapi ini scan ya. Kalau ininya false, jalan aja biasa. Ya, jalan aja biasa. Coba sekarang saya compile dulu. Tebak ya, tebak. Ini N-nya 50 ya. Saya tunjukkan di sini. Saya tunjukkan di sini. Nah, 50. Berhenti atau tidak? Masih Berhenti atau lanjut. tidak? Hah? Tidak. Lanjut. Lanjut. 50. Berhenti atau tidak? Tidak, Pak. Masih lanjut. Masih lanjut. 50. Berhenti atau tidak? Masih, Pak. Masih. Masih lanjut, Pak. Nah, ini 4 kali nih. Nah, itu yang Lanjut terakhir atau berarti, berhenti? Pak. Hah? Berhenti. Ini berhenti, Pak. Berhenti. Siapa yang bilang Berhenti. lanjut? Ada nggak yang bilang lanjut? Kenapa berhenti? Karena I-nya sudah sama dengan 4. Emang I-nya di plus-plus selama ini? I-nya berapa sekarang? 4, Pak. Saat ini Karena I-nya 4. Nah, itu berarti kamu belum paham. Belum paham setelah continue. ini 4, Pak. Salah juga. Berarti saat ini 3, maksudnya. Kapan I-nya di plus-plus? Nggak pernah di plus-plus. I-nya itu masih 1. Ini kalau kamu kasih, bentar, T-nya, T-nya ditambah ya ini ya. T-nya 2, sebentar. N lebih kecil 50. Ya, karena N-nya yang tadi lebih kecil, Pak. Iya. Ini, N-nya Syarat lebih kecil, Pak. continue-nya. oh iya, sorry. N-nya lebih kecil dari, ini true, false ya. Oh iya, biasa. Iya. 50, Iya. betul. Kalau 49 itu baru ya. Ya, oke, betul. Karena 50 berarti ini false ya. Jadi biasa aja ya. Well biasa ya. Karena N-nya saya salah. Karena ini 50, maka ini false kan. Kalau ini false, continue itu nggak dipergunakan. Maka ini well biasa. Coba saya tanya lagi yang ini. Yang saya maksudkan yang ini.
misalkan 49 atau 40 aja lah ya. 40 masih, 40 masih, 40 masih, 40 ini masih atau Masih, Pak. masih ya? Ini 40 masih Masih. karena ini true, ya kan? Kalau itu kan continue sih. Jadi I-nya nggak pernah di plus-plus I-nya kan? 1. Ya, I-nya masih 1. Ya. Ya, ini terus tidak akan pernah ya I-nya masih 1. Jadi while-nya selalu true karena I-nya 1. Ya, terus ini misalkan 70, habis ini berhenti nggak? 90 berhenti nggak? Hmm? Masih lanjut, Pak. Masih. Terus 30. Terus 40. Nah, habis ini 40 berhenti nggak? Masih lanjut, Pak. Masih lanjut. Oke. 90 berhenti nggak? Masih lanjut 1 kali lagi harusnya, Pak. Kalau di atas 50. Ya. 40 masih lanjut. Masih lanjut. Masih, Pak. Ya, masih. 100 Stop. Nah, ini berhenti, Pak. Keluarnya 350. ya betul. Jadi kalau yang I dihitung itu kalau N-nya di bawah 5 N-nya di atas 50 sorry. N-nya. Kalau N-nya di bawah 50 dia continue kan? Continue itu ini nggak dipakai nih. Ini nggak dihitung. Continue itu ke atas sana. Nah, ke atas sana. Berarti kan selama N-nya di bawah 50, I plus plus sama T sama T plus N itu nggak dihitung. Nggak dieksekusi, sorry. Nggak dieksekusi. Ini 40, 40, 40, 40 sampai sini itu ini nggak pernah dieksekusi. T sama T plus N, I plus plus itu nggak dieksekusi. Dia continue soalnya, continue. Ya, continue berarti N-nya karena di bawah 50 dia continue. Berarti ini nggak pernah dieksekusi. Begitu 70, nah dia pos, dia T sama T plus N. Kan T-nya 0 dari 0 tambah 70. I-nya tambah 1 dari 2. Kan I dari 1 tuh, tambah 1 dari 2. Terus 90. Nah, T sama dengan 70 tambah 90 berapa tuh? I-nya tambah 1 lagi jadi 3. Terus 30. Nah, 30 ke sana. 30 true, continue. Nanti ini nggak dijalankan lagi. Jadi I-nya masih 3, T-nya masih berapa tuh? 160. Ya kan? 40 masih sama. 90 jumlahkan. Ya, 100 jumlahkan lagi. Terus karena sudah 4 kali, ya karena ini 4 saya batasi 4, dia akan berhenti. Itu adalah continue. Ya, continue itu dia naik ke atas lagi. Kalau true, ya kalau false itu seperti biasa. Break juga gitu. Break continue itu kalau false itu seperti nggak ada tuh, karena nggak dikerjakan tuh break sama continue itu nggak dieksekusi, maka logika flow logikanya, alur logikanya itu akan jalan seperti while biasa. Jalan seperti while biasa. Jadi selama ini false, ini jalan biasa. Entah itu continue atau break ya. Begitu itu true, kalau continue ke atas, kalau break keluar. Jadi kalau break itu udah langsung berhenti while-nya. Tapi continue ya, cuma bawahnya continue nggak dieksekusi aja. Sama dengan break ya, langsung keluar, bawahnya nggak dieksekusi. Itu continue dan break. Itu mungkin kita perlukan. Ya. Terus ini ya, udah ya. Nested loop. Nested loop itu adalah loop yang nested loop di dalam loop. Perulangan di dalam perulangan. Loop di dalam loop. Ada for di dalam for, ada while di dalam while, ada do while di dalam do while, atau for di dalamnya ada while di dalamnya ada for. Pokoknya sembarang lah ya. Ini akan nyetak seperti ini. Coba kita bermain-main dulu ya. Kita bermain-main dulu dengan nested loop. Oke. In E, ini C. I dari 0 dulu ya. Misalkan gini. Ini for.
Kalau for initnya di dalam for ya. I sama dengan 0, itu while juga nggak apa-apa kan, I lebih kecil 5. Kok saya suka dari 0 ya, bukan dari 1, karena indeksnya. Nah, tadi kan ini 0 sampai 4 tuh, 5 kali kan. 0 sampai 4. Print F. Nah, ini seperti tadi itu. Persen D spasi. Nggak ada nggak ada slash-nya, apa namanya? Nggak ada slash-nya N, nggak ada slash N. Ini I. Saya cetak I-nya ke kanan ya. Ini ada spasinya di sini. Jadi I. Ini akan nyetak apa nih? Ya, dari 0 sampai 0 sampai 4, 4. Pak. Ya, 0 sampai 4 dicetak I-nya. I-nya kan 0 sampai 4 tuh. Ya, begitu 5 kan dia enggak. Nah, I-nya 0 sampai 4, I plus di sini, cetak ke kanan. Ya, cetak ke kanan. Ya, cetak ke kanan. Ini kok di tempat kamu kelihatan jelas nggak 0, 1, 2, 3, 4 ini? Terlihat jelas, Pak. Jelas ya. Kalau di LCD malah nggak jelas. Kalau di tim jelas. 0, 1, 2, 3, 4 ada spasi ya. Persentase spasi, persentase spasi, persentase spasi, persentase spasi, persentase spasi. Ini juga ada spasi di sini nih. Kalau di belakang. Cuma persentase-nya itu adalah I. I-nya kan dari 0, 1, 2, 3, 4 kan. 5-nya kan enggak. Karena kalau 5 dia false. Kan lebih kecil. Ya. Nah, ini for biasa kan. Kalau ini saya ingin mengulangnya 5 kali gitu gimana? Atau saya ingin mengulang 2 kali. Ya di dalam for aja. Ini for. Ya. Lalu ini kurung kurawal. Ini taruh di dalamnya aja. Nah, nah ini tadi kan for yang 0 sampai 4 ke kanan toh. Nah, ini mau saya ulang itu eh 2 kali misalkan. Nah, saya ulang 2 kali. Jadi 0 sampai 1, 0 sampai 1 kan nih, 2 kali kan, 0 dan 1 kan C-nya. Tapi 0 sampai 1 tuh ngulang for gitu loh. 1 kali for itu kan 1 deret ke kanan lah. Ya, 1 deret ke kanan. Tapi setelah itu deret ke kanan dia masih di kanan toh. Deret lagi ke kanan kan. Jadi ini memanjang ke kanan ada 0 sampai 4, 0 sampai 4 ke kanan terus nih. 2 buah deret. 2 buah deret ke kanan. Benar nggak itu? Nah, 0 sampai 4, 0 sampai 4. Kan ada 2 nih. 2. Ini yang I. Lalu ini I untuk C yang 0. Terus ini I-nya lagi dideret lagi untuk C yang 1. Ya. Berarti kan ini kan saya ulang 2 kali. Jadi I-nya dari 0 lagi kan. Misalkan ini I-nya plus sampai 5. I-nya kan 5. Terus ke sini, balik lagi, I-nya kan dari 0 lagi. I sama dengan 0 kan, di-set lagi. Di init lagi kan, I dan 0. Berarti dia ulang lagi. Ya, misalkan setelah nyetak 0 sampai 4 ke kanan, itu saya print spasi. Di sini, setelah nyetak itu saya print spasi. Kok print spasi? Slash N, ya spasi, line spasi ya. Saya kasih saya kasih ganti baris. Saya ganti baris. Ini 0 sampai 4 ganti baris. 0 sampai 4 ganti baris. Maka ada 2 0 sampai 4 tapi ganti baris. Ya kan? 0 sampai 4 N. 0 sampai 4 N. Kan gitu. Jadi ini tadi kan yang 0 sampai 4 itu ini. 0 sampai 4 ini. Terus yang di luar itu mengulangnya 2 kali. Ya, kalau 5 kali ya ini kasih 5 aja. 0 sampai 4. Ini 5 kali nanti. Ya kan? Itu 5 kali. 1, 2, 3, 4. Ya kan gitu. Mau 10 kali ya bisa. 10 kali. Ya. Nah, 1, 2, 3, 10. Ya, ini kan mau dicetak berapa kali? Ya kan? Ini misalkan 5. Tapi yang cetak itu adalah 0 sampai 15. 0 sampai 14. 0
0 sampai 14 ke kanan sebanyak 5 kali. Nah, 0 sampai 14 5 kali. 0 sampai 14 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Perhatikan itu. Ini kan 5. Nah, 5 kali dia ngulangnya. Ini 0 sampai 14. Seret, ganti. Seret, ganti. Seret, ganti. Ini ada for di dalam for. Ya. Pak, kalau pakai while gimana, Pak? Sama aja dong. Kalau while gimana sih? Kalau while? Ayo kita pakai while. Berarti ini taruh di atasnya for, loh. Nah, atasnya taruh sini, ya. Ini mau diganti while. Ya kan? Ini kondisinya situ. Terus J++ +nya ditaruh di paling bawah. Ya kan? Nah, itu kan J-nya 0 selama J-nya ini, terus ini plus. Ya kan? Berarti ada 0 sampai 14 5 kali, sama aja ini. Sama aja kan? Sama saja. Tadi itu ini pakai while. Ya, ini juga pakai while gimana? Ya, sama aja. Ini kamu cut atasnya for. Ini kan. Terus for-nya kamu ganti while. Tapi di dalam while itu harus hanya ada kondisinya. Terus ini yang paling bawah dari while itu loh ya. Nah, sini kan berarti titik komanya dari depan di belakang. Nah, ini sama. Ini inisiatnya, ini kondisinya, ini increment, ini aksi kan. Masih ingat kan ada 5 init, kondisi, increment, aksi, terminasi ya. Terminasi di luar while, di luar loop. Nah, ini sama aja jadinya. Ya, I-nya dari 0, selama I-nya itu di bawah 14, jalankan ini. Increment, jalankan ini. Increment, jalankan ini. Increment sampai suatu saat di 15 keluar. Ternyata keluarnya cuma print ini. Terus ini plus, nah masih true di sini C-nya. Jalankan lagi I, di chat 0 lagi. Nah, cek lagi true, jalankan lagi ini. Jadi dia sama lagi ketemunya. Gitu ya. Itu nested loop. Sebenarnya loop di dalam loop, di dalam loop, di dalam loop, loopnya sampai 4 kali itu ya bisa juga ya. Maka pusing. Itu biasanya untuk kasusnya biasanya kita 2 ya. Mungkin kasus tertentu yang agak kompleks 3 di dunia nyatanya loh ya. Jadi kita nggak aneh-aneh. Ini ya, ini while, for sama aja. Oke, itu adalah nested loop. Kita cek PowerPoint-nya. Nah, kalau ini gimana? 1 sampai 5. Ini kalau ini bukan dari 0 sih, dari 1 sampai 5. 5-nya benar nih, karena sama dengan kan. Nah, 1 sampai 5. 1 sampai 5 itu 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1 sampai 7 ke kanan kan? Ini spasi. 1 sampai 7 ini ini C, ini I. Ya. Ini C, ini I. Ya. I, C harusnya gitu dulu ya. Ini tekannya 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa kok ini 1? Karena ini I. Coba I-nya kan 1. Di print 1. Terus I-nya 2. Di print 2. 7 kali di print 2. I-nya 3. I-nya 3 di print 7 kali di print 3. Ya. Jadi kalau saya I dulu baru C. Ini yang bagus I dulu bagi C sih. Jadi ini yang bagus itu ini I. Ini I, ya, ini C. Ya, nggak masalah sebenarnya, tapi biasanya kita I-nya yang di luar, C-nya yang di dalam. Kita biar apa? Biar sama, misalkan ini C, ini I. Ketika ini I-nya 0, ini balen ya. Kerjakan ini. I plus plus. Ya. I plus plus berarti kan ada 0 sampai 4 kan? Plus plus. Ya. Ini C-nya 0. Selama C-nya di bawah 15 berarti C ada 14 kali ya. Jangan banyak-banyak. Misalkan itu 7. Ya, 7. 0 sampai 6 ya. 0 sampai 6, 7 kali kan? 0 sampai 6 kan 7 kali. Itu ke print I. C-nya plus plus. Ya, C-nya kan dari 0, 1, 2, 3. Selama di bawah 7 dia jalankan
print I. Ini yang keluar apa? Yang keluar apa berarti? Ini 0 sampai 4. Berarti ada 5 deret. Ada 5 baris, tapi ke kanannya itu ada berapa? 7. Apa yang kita I? Berarti apa nyetaknya? Ada yang bisa menebak outputnya apa nih? Pertama nyetak apa dulu? Ini I ya, ini I. Iya, Pak. Berarti 00000 lalu baris keduanya 111 gitu. Ya, betul. Ini I-nya kan 0. I-nya 0, ini J-nya 0 sampai 6. 0 sampai 6 itu nyetak I. Yang 0 itu berarti 0 gitu. 0 untuk dari 0 sampai 6. Ada 0, 7 buah 0. Ya kan? Terus keluar, sudah 7 buah kali. I-nya plus-plus. Ya, berarti I-nya sekarang 1 kan? I-nya 1, J-nya 0 lagi. Ini 0 sampai 6. Ya, 7 kali. Itu nyetak I. Yang angka 1 kan sekarang I-nya. 1 gitu. 7 buah kali. Terus ini I-nya 2, nyetak lagi. 7 buah kali 2. Nyetak lagi 7 buah kali 3. 7 kali 3. 7 kali 3. 7 buah 3, angka 3. 7 buah angka 4, 7 buah angka 4 dah. Ya, gitu. Ini kalau nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan? 7 buah 0, 7 buah 1, 7 buah 2, 7 buah 3, 7 buah 4. Tapi ini diulang 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. 0 sampai 4 itu adalah I-nya. Kalau ke kanan itu J-nya. Tapi kalau ini yang saya cetak adalah J. Gimana? Yang saya cetak adalah J. Berarti 0 sampai 7, 0 sampai 6, 0 sampai 6, 0 sampai 6, 0 sampai 6 kan? Gitu ya. J-nya 0 sampai 6. J-nya kan berubah. 0 sampai 6, 0 sampai 6, 0 sampai 6. Ini 5 kali. Tetap. Bentuknya tetap gitu. Bagaimana kalau dikasih if I sama dengan J, cetak J atau cetak I sama aja. Else, misalkan else print spasi aja. Nah, kalau I-nya sama cetak angkanya. J atau I sama kan? Mau cetak J, mau cetak I sama aja, mau sama kok ini. Kalau I sama J-nya sama, cetak. Kalau tidak sama, cetak spasi. Terus nanti yang keluar apa tuh? Atau jangan cetak spasi, cetak underscore aja ya. Nah, cetak underscore. Biar kelihatan, kalau spasi nggak kelihatan. Ya, berarti pas waktu 0, I-nya 0, J-nya 0, cetak 0. Ya kan? Terus J-nya kan 1, 2, 3, sampai 6. Itu cetak underscore, underscore. Jadi 1, underscore, 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 underscore. Terus I-nya 1, J-nya 0, underscore. Terus J-nya 1, cetak 1. Kan sama-sama 1. Lalu underscore, 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 underscore. Jadi 0, cetak 1, cetak. Terus baris berikutnya 2 yang cetak, yang lain underscore. Baris berikutnya 3 yang cetak, yang lain underscore. Baris berikutnya 4 saja yang cetak, yang lain underscore. Baris berikutnya, karena sudah beda, sudah, karena sudah berhenti kan. I-nya sudah berhenti. Jadi cuma itu. Ya, coba kita cek. Ya, ini kan tidak. Ini ada 7 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 7 buah maksudnya. Ya, ini masih ada kosong. Ya, karena itu 5 kali. Ya, sana 7 kali. Ini yang sama tok yang dicetak. Bagaimana kalau yang dicetak itu ketika I-nya lebih besar saja misalkan. Ya, bisa di apa simulasi percobaan-percobaan sendiri. Ya, kalau I-nya yang lebih besar seperti ini. Tapi kalau I-nya yang lebih kecil, yang balikannya cermin dong. Cermin ini lebih kecil yang ini. Ya, karena ini spasinya itu tidak sama lebarnya dengan angka. Oh sorry, spasinya 2 ya.
Ini harusnya pakai spasi juga. Nah, gitu. Coba. Kan ini 2 kan. Nah, ini sama ya jadinya. Gitu. Nah, kalau tadi yang lebih besar. Nah, 2 slot itu. Ya. Kalau bagus ini juga 5 misalkan gimana? Nah, ini 5 bijul sangkar kan, persegi kan, kotaknya sama 5 kali 5. Ya, itu mungkin lebih indah. Saya nggak suka Pak underscore pakai asterisk nih ya, bintang. Ya bisa aja. Gitu. Atau kalau sama letaknya bintang malahan balikannya. Ya. Kalau tidak sama, nyetak ini kalau sama nyetak bintang. Ya, bintang di tengah jadinya dia. Kalau sama nyetak bintang. Nah, sama nyetak bintang. Beda berbeda. Itu bisa macam-macam. Ya, silakan Anda bermain di sini. Itu loop di dalam loop. Buat kubus berlubang dari karakter asterisk yang sisanya sesuai inputan user. Yang sisinya itu berarti 1, 2, 3, 4, 5. Buat secara bertahap. Kayak gini. Berarti kan ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Berarti yang genap, yang ganjil itu ada underscore, ya kan? Underscore. Lalu kalau I-nya ke bawah toh, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, sama-sama 5. Underscore-nya ini adalah 0, 1, 0, 1. Berarti dia 0, 1, 2, 3, sorry. Ini underscore-nya itu ketika ganjil. Mulai dari 0 kalau saya ngitungnya ya. Mulai dari 0 ini ganjil. Kalau mulai dari 1 itu genap. Nggak ada masalah sih. Kamu mau dari 0 atau dari 1. Ganjil itu genap itu ditentukan sendiri. Tentukan sendiri. Kalau dari 0 ya berarti ini ganjil. Ya. Ini ganjil. Terus ini juga ganjil. Berarti kalau ganjil-ganjil, ya dua-duanya ganjil itu underscore. Yang lainnya gitu ya. Coba. Kita mau nyetak seperti itu. Kalau dua-duanya ganjil itu berarti dua-duanya ganjil persen 2 sama dengan 1 N C persen 2 sama dengan 1 itu kan ganjil loh. N kan dua-duanya ganjil kan. Dua-duanya ganjil itu tadi ini nggak ada angkanya. Ini tuh. Bintang ding. Nah, bintang. Yang lain malah bukan bintang. Ini saya sudah nggak pakai spasi ya. Nah, else kan sisanya kan. Berarti kalau ini kan saya dari 0 nih. Kalau dua-duanya ganjil tekan bintang. Bener nggak sih? Bintang atau malah kebalik? Kebalik ya. Oh, underscore, sorry. Dua-duanya ganjil underscore, yang lain bintang. Ya, kebalik. Balik, berarti ini underscore. Ini yang bintang. Ya, kok dua-duanya ganjil. Ini kan dulu ganjil underscore. Tapi kalau yang lain bintang. Ya. Sama ya dengan PowerPoint-nya. Sama kan? Bintang. Nah, sama ya. Itu. Kalau Anda mulai dari 1 beda lagi. Ya, kalau Anda mulai dari 1, apa yang perlu diganti? Ini 1. Ini 1. Ini 1. Tapi ini sama dengan. Kan harus sama dengan. Ini sama dengan. Apa yang perlu diganti? 1 sampai 5. Bukan 0 sampai 4 ya. 1 sampai 5. Apa yang perlu diganti? Supaya Persen sama. 2 sama dengan 0. Iya, ini genap. Jadinya bukan ganjil tapi genap. Nanti hasilnya sama aja. Ya, sama toh.
Tapi kalau tetap ganjil gimana? Nah, misalkan gini, kalau ganjil gimana? Ya nanti ini yang di atas, ya, ini ganjil. Ini kan bentuknya, ya, tidak sesuai dengan diinginkan. Sorry. Ya, ini 0. Kalau mau seperti itu. Oke, doesn't matter. Udah latihan. Udah latihan ini belum ya, masih 1 jam lagi untuk Anda kuis. Latihan kuisnya juga belum bisa dibuka. Sudah kelihatan kan kuisnya? Sudah, Pak, tapi belum bisa diakses. Sudah, nanti by time 9.25 akan bisa diakses. Ya, ini yang penting ya. Oke, berarti ini latihan. Coba latihan ini buat program untuk menghitung nilai rata-rata dari 5 masukan user yang besarnya kurang dari sama dengan 30. Buat program untuk menghitung nilai rata-rata dari 5 masukan yang besarnya kurang dari sama dengan 30. Tapi jika jumlah total dari inputan user sudah melebihi 100, maka input dihentikan kemudian. Kemudian akan dihitung. Ya, break dan continue. Ya, contohnya inputnya ini 15, 25, 57, 10, 5, 35, 25. Itu kan berhenti. Tapi yang dihitung adalah yang di bawah 30 ke bawah. 30 termasuk ya, sama dengannya. 15, 25, 57 enggak, 10, 5, 35 enggak, 20. Dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ya. Ini berhentinya ketika jumlah total user inputannya itu sudah lebih 100. Ini kalau sudah total, ini inputnya ya bukannya ini inputnya itu kalau sudah totalnya lebih 100 dia berhenti. Tapi yang di rata-rata itu yang angka-angka yang di bawah 30 ke bawah, 30 ke bawah. Ini kalau ini contoh ya, inputnya bisa beda dari sini. Kalau inputnya seperti ini, outputnya harus kayak gini. 25, 25, 57, 30, 25, 35, 20 ya. 25, 25 masuk, 57 enggak, 30 masuk, 25 masuk, 35 enggak. Nah, 35 ini sudah 20 dan 5 enggak dihitung. Karena apa? Ini sudah melampaui 100. Ya. 25, 25, 57, 30. 25, 25, 57, 30, 25. 1, 2. Oh ya, ininya sudah 30 ya. Inputan user sudah melebihi 100. 100 itu yang di bawah 30, sorry. Ini angka 5-nya enggak dihitung. Kenapa? 15, 25, 10, 5, 20 itu sudah melampaui 100. 40, 50, 75. Belum ya? Ini 40, 50, 75. Dari input user, tapi jika jumlah total inputan user sudah melebihi 100, maka perlu dihentikan. Ini 20. 5 nggak dihitung, kenapa? Ini 40, ini 100. Ini berhenti di mana nih? Buat program untuk menghitung nilai rata-rata dari 5 masukan user yang besarnya kurang dari sama dengan 30. Oke ya, gampang ya. Tetapi jika jumlah total dari inputan user sudah melebihi 100, jumlah total melebihi 100. Inputan user kan berarti yang ini kan. Maka pengembang dihentikan. Kemudian gunakan break dan continue. Ini saya salah ya kelihatannya ya. 15, 25, 50, 40,
Ini sampai sini kan sudah 100 lebih nih. Sampai 10 ini. Jadi dia harusnya cuma 15, 25, 10 ya. Betul nggak? Tetapi yang 57 tidak dihitung, Pak. Kalau 5 titik itu berarti yang ini. Ini 15, 25, 50, 5 tambah 20 ini berapa nih total? 75 kan? 75, Pak. Nah ini kenapa nih nggak 75. dihitung? 5 ini kenapa nggak dihitung? Karena sudah 5 inputan user, Pak. Oh 5 Itu ya? Iya. iya, Oh ya. Nilai rata hanya 5. dari 5 masukan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 5 atau ya. Oke, 5 masukan. Betul-betul. 5 masukan. Tetapi total inputnya ini ya. Inputnya yang dibagi 30 tidak lebih dari 100. Betul ya? Kalau ini 4, tapi inputannya sudah melebihi 100. 25, 25, 30, 25 itu kan sudah 100. Ya, ini 75, tapi sudah 5. Ya. Oke. Good. Nah, ya, dia ada 5 atau 100. Input itu berarti yang dianggap inputan user itu adalah inputan yang dihitung ya, yang 30 ya. Itu tidak boleh lebih dari 100. Sorry, kok lebih dari 100 berhenti. Atau maksimal 5 inputan. Oke. Coba Anda gunakan ini latihan 1, bentar. Buat program untuk mencari bilangan terbesar dari 5 inputan user. Tambahkan pencarian untuk bilangan terkecil. Ini sudah ya, tambahkan hitung jumlah bilangan yang lebih besar dari 50. Buat program untuk mencari bilangan terbesar dari 5 inputan user. Oke, tambahkan pencarian. Oh, ini. Ini kan sudah pernah. Tapi ini tambahannya nih, pencarian untuk bilangan terkecil. Terbesar atau terkecil, gampang lah. Bisa kamu pakai bandingkan terus, terbesar terkecil. Tapi ini adalah pakai break atau continue. Ya, nomor itu pakai break atau continue. Terus latihan 3, buatlah karakter yang tingginya sesuai dengan kebutuhan user. Oke ya, sampai latihan 3, silahkan latihan 4. Kalau bisa ini juga latihan 5. Latihan minimal sampai latihan 4 lah ya, 3 atau 4. Ya. Silahkan ini saya stop sharing. Saya matikan aja ya, karena kan ini akan berhenti lama. Saya matikan saja rekamannya. Oke, sekarang